Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa bersama saya Kris Sutanto Patrick Patirane. Sesaat lagi dapat Anda ikuti berita selengkapnya, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Diduga soal sengketa lahan, warga Dusun Batu Koneng tewas dikeroyok massa. SMA Negeri 10 Ternate kekurangan komputer, siswa ujian UNBK dipindahkan ke sekolah lain. Demikian cuplikan berita utama malam hari ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Diduga akibat sengketa lahan, seorang warga tewas dikeroyok massa. Sementara satu warga lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa itu terjadi Selasa siang di Dusun Batu Koneng, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Seorang warga atas nama Suban Marasabesi tewas akibat dikeroyok massa. Sedangkan satu warga lainnya atas nama Said Sahulata mengalami luka robek di bagian kepala. Menurut informasi, peristiwa itu dipicu persoalan lahan di kawasan Dusun Batu Koneng, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Peristiwa berawal ketika sekelompok massa dari desa itu sementara memasang patok di atas tanah milik ahli waris Dakosta. Saat itu salah seorang warga Dusun Batu Koneng yang melintas menegur mereka. Teguran itu berujung aksi pemukulan dari kelompok massa tersebut. Melihat tetangganya dipukul hingga terjatuh, Suban Marasabesi datang membantu korban. Namun naas, justru ia menjadi korban pengeroyokan massa yang berjumlah sekitar 30 orang. Para pelaku pengeroyokan itu langsung melarikan diri saat aparat kepolisian dari Polsek Teluk Ambon tiba di lokasi. Kedua korban pengeroyokan itu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Tantui. Namun malang karena luka-luka yang dideritanya, Suban meninggal dunia siang tadi. Kepala Bagian Operasional Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Komisaris Polisi Bahri Hehanusa mengatakan untuk mengetahui motif di balik kasus ini, pihaknya sementara melakukan penyelidikan. Dari awal bahwa ada warga yang datang mengklaim tanah ini memasang palang, kemudian dari mana Pak warga ini? Warga yang melarang. Kami belum dapat jelas, katanya dari warga dari Kecamatan Lehi. Kemudian ada warga yang melarang lalu terjadi konflik. Kami sementara juga melidik para pelaku penganiayaan tersebut. Sudah mengantisipasi, kami sudah koordinasi dengan rekan-rekan dari Angkatan Darat juga dari Sabaran kita bantu. Kita sudah sementara mengantisipasi beberapa titik kita cover. Perkuatan di sini gabungan. Ada kurang lebih 100 orang ada di sini. Yang sudah kita Hingga sore tadi aparat kepolisian masih berjaga di lokasi kejadian mengantisipasi adanya amukan massa atas peristiwa tersebut. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Gubernur Maluku Said Assagaf mengatakan janji Presiden untuk menaikkan dana alokasi umum DAU sebesar 50% bagi Maluku saat ini belum jelas. Padahal Ketua DPR telah menyetujui kenaikan DAU Maluku tersebut. Saat melakukan kunjungan kerja ke Maluku beberapa waktu lalu, Presiden telah menjanjikan untuk menaikkan dana alokasi umum DAU Maluku. Kenaikan tersebut akan memperhitungkan luas lautan yang dimiliki Maluku. Namun sampai saat ini janji Presiden yang sudah disetujui oleh Ketua DPR RI belum juga terrealisasi. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Assagaf saat melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di Ambon Selasa pagi. Selain menyampaikan kekecewaan terkait belum terrealisasinya janji Presiden terkait DAU Maluku, Gubernur juga menjelaskan kondisi Maluku saat ini masih dikategorikan sebagai provinsi termiskin keempat di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi Maluku itu, maka dukungan pemerintah pusat melalui alokasi anggaran pembangunan bagi Maluku khususnya perhubungan sangat diharapkan. Saya juga minta bantuan dari Ibu Ketua Dewan Pertimbangan Presiden terkait dengan dana alokasi umum ya, yang kemarin kita Presiden menjanjikan terus sudah disetujui oleh
Ketua DPR untuk 50%, tapi ternyata sepertinya saya kecewa. Ya, saya minta untuk Ibu sampaikan itu juga nanti kepada Bapak Presiden. Menanggapi masukan yang disampaikan Gubernur itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsi mengatakan pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Menurut Sri Adiningsi, komitmen Presiden untuk menaikkan DAU Maluku dengan memperhitungkan luas lautan mestinya direalisasikan bagi kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Hal itu sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini adalah membangun dari pinggiran. Selain itu, pemerintah pusat juga telah memasukkan 10 program prioritas nasional yang akan difokuskan di Maluku, diantaranya Trans Maluku dan pembangunan rumah sakit pusat. Jelas bahwa tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan komitmen Presiden yang akan meningkatkan DAU Maluku dengan mempertimbangkan wilayah lautnya. Tentu saja ini kita akan juga sampaikan ke Presiden karena beliau sangat berharap Pak Gubernur bahwa yang disampaikan Presiden, janji Presiden untuk meningkatkan dana alokasi umumnya dengan memasukkan laut itu benar-benar direalisasikan. Nah, tentu saja kita akan menyampaikan kepada Presiden karena memang saya juga memahami dan menyadari sekali logistik ataupun transportasi laut itu mahal sekali dan juga meskipun jumlah penduduk di pulau-pulau kecil itu sedikit, tapi mereka sebenarnya punya hak pelayanan minimum dan juga kesejahteraan yang sama dengan penduduk-penduduk yang tinggal di kota Ambon ataupun daerah-daerah yang lebih maju lainnya. Dalam pertemuan ini, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden juga mendapatkan banyak masukan dari SKPD terkait dengan perkembangan pembangunan pedesaan, daerah tertinggal dan pariwisata di Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Kendati telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer, namun SMA Negeri 10 Ternate ternyata kekurangan komputer. Akibatnya siswa peserta ujian terpaksa dipindahkan ke SMK Negeri 1 yang fasilitas komputernya memadai. Gubernur Maluku Utara berjanji akan memberikan bantuan komputer sehingga seluruh sekolah dapat menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer tahun depan. Berkas perkara permohonan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Negeri Kelas 1B di Ternate, Maluku Utara cukup banyak. Hingga April 2017 ada 190 perkara yang masuk didominasi perceraian. Panitera Pengadilan Agama Negeri Kelas 1B Ternate Irsan Alham Ghafur mengatakan, dilihat dari sisi pekerjaan, perkara itu diajukan baik oleh masyarakat sipil maupun militer. Sementara jumlah PNS yang berperkara lebih banyak dibanding tahun lalu. Jadi perempuan lebih banyak yang mengajukan perkara. Biasanya macam-macam alasan. Pihak suami tidak mau bertanggung jawab, meninggalkan istri begitu saja, setelah menikah terus berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga tidak memperlukan lagi istri yang pertama. Jadi macam-macam. Sehingga banyak istri-istri yang tidak mampu membina rumah tangga bersama dengan suami, sehingga mereka mengajukan perkara perceraian di pengadilan. Irsan Alham mengakui dari tahun ke tahun berkas perkara perceraian lebih banyak diajukan oleh kaum perempuan yang meminta cerai dari suaminya. Beberapa penyebab pengajuan perceraian itu diantaranya nafkah dan perselingkuhan. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. 4 unit laptop yang dipakai oleh siswa SMA Negeri 2 Kiai Kecil, Maluku Tenggara untuk ujian nasional kemarin bermasalah. Namun secara umum, pelaksanaan ujian nasional yang berbasis komputer maupun manual di Kota Tual dan Maluku Tenggara berjalan lancar. Di Kota Tual hanya satu SMA yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Sementara di Maluku Tenggara ada 4 SMA yang menyelenggarakan UNBK. Pada hari pertama, kemarin di SMA Negeri 2 Kiai Kecil dijumpai sedikit persoalan. 4 unit laptop yang dipakai siswa untuk melaksanakan ujian bermasalah, namun persoalan itu segera diatasi oleh sekolah. Siswa peserta UNBK dari 4 SMA penyelenggara itu melaksanakan ujian di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Kiai Kecil.
Agar UNBK berjalan lancar di sana, pihak sekolah telah menyurati PLN terkait pasokan listrik selama pelaksanaan ujian. Kepala SMA Negeri 3 Kota Tual, Samuel Balubun menyebutkan, seluruh siswa sebenarnya siap mengikuti ujian nasional berbasis komputer, namun kesiapan mereka terkendala fasilitas komputer. Karena itu, Balubun berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan fasilitas pendidikan agar di waktu mendatang sekolah-sekolah di sana tidak tertinggal dari wilayah lain. Dari Tual dan Maluku Tenggara, Mesak Tatipikalawan melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Terima kasih karena Anda masih tetap bersama kami di Maluku Antar Nusa. Dan untuk kesekian kalinya, warga Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian timur melakukan aksi demonstrasi. Mereka kembali mengingatkan pemerintah tentang kondisi yang dihadapi selama ini di wilayah tersebut. Warga merasa selama ini hidup tanpa perhatian baik dari negara. Sepertinya tidak ada kata bosan bagi warga Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian timur untuk berdemonstrasi, menyuarakan kondisi kehidupan mereka selama ini. Senin siang, warga yang tergabung dalam gerakan Peduli Kilmuri ini kembali berdemonstrasi di depan kantor Bupati Seram bagian timur. Mereka mendesak pemerintah agar tidak mengabaikan aspirasi mereka yang disampaikan pada aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Minimnya sarana transportasi darat dan laut, serta jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik membuat warga di Kilmuri merasa selama ini hidup tanpa perhatian negara. Menurut mereka, kondisi ini mengakibatkan mereka sulit berakses. Karenanya perputaran roda ekonomi di Kilmuri tidak berjalan dengan baik. Hampir 1 jam berorasi di depan kantor Bupati Seram bagian timur, namun demonstran tidak ditemui satupun pejabat di daerah tersebut. Karenanya, para demonstran memutuskan untuk meninggalkan kantor bupati dan melanjutkan aksi mereka di kantor DPRD setempat. Mereka meminta para wakil rakyat juga tidak menutup mata dari kondisi yang dihadapi masyarakat Kilmuri selama ini. Demonstrasi yang dimulai pukul 11 waktu Indonesia Timur ini dikawal aparat kepolisian Polres Seram bagian Timur dan Satuan Pamung Praja ini berjalan aman hingga selesai. Dari Bula Seram bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan.
Kemudian dalam waktu dekat ini TNI Angkatan Darat, Kepolisian, serta TNI Angkatan Laut akan menggelar latihan bersama di Maluku Utara. Latihan bersama itu dimaksudkan untuk mencegah masuknya kelompok teroris di wilayah itu. Dipindahkannya basis latihan kelompok teroris dari Poso ke Halmahera, Maluku Utara menjadi fokus perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara. Beberapa waktu lalu, Forkopimda melakukan rapat di Mapolda Maluku Utara membahas berbagai persoalan di sana, termasuk isu basis latihan militer teroris di Halmahera. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengakui ada indikasi Halmahera dijadikan lokasi pelatihan kelompok teroris. Di Halmahera, alhamdulillah semua sudah sepakat bahwa memang ada indikasi ada pribadi-pribadi yang datang mungkin rupanya dipantau oleh intelijen. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa kita atasi. Dan Rem 152 Babulah, Kolonel Infantri Shono mengatakan, dilihat dari sejarahnya, Halmahera Utara merupakan salah satu pintu masuk kelompok teroris. Namun sejauh ini lokasi yang akan dijadikan pusat latihan teroris itu belum terdeteksi. Karenanya aparat TNI Polri akan melakukan peninjauan secara menyeluruh guna mengetahui lokasi yang berpotensi menjadi tempat pelatihan kelompok teroris. Lihat dari sejarah bahwa ini kan masuknya lewat Halmahera Utara. Diindikasikan kemungkinan di rawan teroris. Oleh sebab itu kita akan mencoba memperkuat latihan bersama antara kepolisian dengan TNI, termasuk dengan TNI Angkatan Laut untuk bisa mengantisipasi kemungkinan mana saja yang kemungkinan akan datang. Dalam waktu dekat ini, TNI Angkatan Darat, Kepolisian, serta TNI Angkatan Laut akan menggelar latihan bersama di Maluku Utara. Ketiga institusi ini akan menerjunkan para prajurit yang memiliki spesifikasi penanggulangan teror. Dari Ternate, Maluku Utara, Rosi Samsi melaporkan. Pengadilan Agama Negeri Kelas 1B di Ternate, Maluku Utara mencatat tingkat perceraian di sana masih tinggi. Hingga April tahun ini dari 190 perkara yang masuk didominasi permohonan cerai. Sebagian besar permohonan itu diajukan oleh kaum perempuan. Berkas perkara permohonan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Negeri Kelas 1B di Ternate, Maluku Utara cukup banyak. Hingga April 2017 ada 190 perkara yang masuk didominasi perceraian. Panitera Pengadilan Agama Negeri Kelas 1B Ternate Irsan Alham Ghafur mengatakan, dilihat dari sisi pekerjaan, perkara itu diajukan baik oleh masyarakat sipil maupun militer. Sementara jumlah PNS yang berperkara lebih banyak dibanding tahun lalu. Jadi perempuan lebih banyak yang mengajukan perkara. Biasanya macam-macam alasan. Pihak suami tidak mau bertanggung jawab, meninggalkan istri begitu saja, setelah menikah terus berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga tidak memperdulikan lagi istri yang pertama. Jadi macam-macam. Sehingga banyak istri-istri yang tidak mampu membina rumah tangga bersama dengan suami, sehingga mereka mengajukan perkara perceraian di pengadilan. Irsan Alham mengakui dari tahun ke tahun berkas perkara perceraian lebih banyak diajukan oleh kaum perempuan yang meminta cerai dari suaminya. Beberapa penyebab pengajuan perceraian itu diantaranya nafkah dan perselingkuhan. Dari Ternate, Maluku Utara, Rosti Samsi melaporkan. Kemudian Pengadilan Tipikor Ambon kembali menyidangkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Beni Haspers sebagai terdakwa dalam kasus korupsi survei lokasi Bandara Arara, Seram bagian timur Senin sore. Saksi Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Perhubungan Maluku Andre Kusuma Wijaya yang didengar keterangannya dalam sidang tersebut mengaku survei uji kelayakan terhadap lokasi Bandara Udara Arara hanya dilakukan 1 kali, sementara dalam perencanaan 4 kali. Terdakwa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Beni Haspers, PPTK John Rante, Bendahara Uji Kelayakan Bandara Arara Endang Saptawati, dan Direktur PT ZIL Indonesia Widodo Budi Santoso disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Senin sore.
Sidang kali ini mendengarkan keterangan 7 orang saksi, 1 diantaranya Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Perhubungan Maluku, Andre Kusuma Wijaya. Wijaya mengakui dalam perencanaan Bandara Arara dilakukan 4 kali dengan anggaran 810 juta rupiah. Sebelum perencanaan penganggaran terhadap survei hasil kelayakan Bandara Arara, dilakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Pertemuan itu melibatkan terdakwa Beni Gaspers selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sebagai kuasa pengguna anggaran. Saksi menyebutkan penetapan pagu anggaran survei berdasarkan jumlah pagu yang diterima Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada tahun 2015. Saksi menyebutkan Desa Arara tidak layak dibangun bandara, sementara Bandar Udara Wahai masih layak. Sebelumnya keempat terdakwa dijerat pasal tindak pidana korupsi anggaran survei uji kelayakan Bandara Udara Arara dengan kerugian negara mencapai 810 juta rupiah. Sidang akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Fani Letahid melaporkan. Pengajuan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata harus memiliki bukti baru. Humas Pengadilan Negeri Ambon Heri Setiabudi menyatakan bukti baru atau novum tidak berkaitan langsung dalam perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Rencana peninjauan kembali oleh perusahaan daerah Pancakarya dalam putusan Mahkamah Agung tentang sengketa tanah ex Hotel Anggrek ditanggapi oleh Humas Pengadilan Negeri Ambon Heri Setiabudi. Setiabudi menyatakan peninjauan kembali dalam perkara perdata harus memiliki bukti baru dalam perkara tersebut. Pengadilan tidak pernah menolak setiap perkara yang diajukan oleh pemohon yang diajukan sesuai ketentuan. Setiabudi menegaskan apabila pengajuan peninjauan kembali menggunakan surat palsu dapat dipidana. Karenanya setiap pemohon harus menggunakan alat bukti yang sah dan tidak pernah dibatalkan oleh lembaga peradilan baik pidana maupun perdata. Pengadilan Negeri Ambon hanya menerima permohonan peninjauan kembali. Namun yang memeriksa berkas atas permohonan itu adalah Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk kemungkinan kalau ternyata itu dulu dia pernah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana, itu dinyatakan bersalah dalam menggunakan sertifikat palsu gitu ya, itu kemudian dimajukan lagi itu sebagai alat bukti baru. Nah, tidak menutup kemungkinan itu dulu juga sudah pernah dipidanakan bahwa itu surat itu palsu, kok sekarang dipakai lagi, kan begitu. Pertanyaannya problema hukumnya begitu. Sebelumnya pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung dalam kasus tanah ex Hotel Anggrek oleh PD Pancakarya yang diduga menggunakan surat palsu dipersoalkan ahli waris Simon Latumailea. Mereka menyebutkan alat bukti yang digunakan berupa sertifikat HGB telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Ambon. Fani Letahid melaporkan. Wakil Direktur Bidang Akademik J. Buyang menyebutkan Politeknik Negeri Ambon perlu membenahi kurikulum guna mengikuti perkembangan industri saat ini. Politeknik akan mengembangkan kurikulum yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa lebih banyak melakukan praktek industri di lapangan. Kurikulum menjadi perhatian dari Politeknik Negeri Ambon saat ini untuk terus dibenahi. Kurikulum akan dikembangkan dengan konsep link and match atau keterkaitan dunia industri dan pendidikan. Dalam kurikulum yang akan dikembangkan adalah merubah paradigma sebelumnya dengan memperbanyak praktik industri mahasiswa dengan mengadopsi sistem industri yang berkembang untuk dibawa ke kampus. Hal ini akan ditunjang dengan fasilitas laboratorium yang berkembang seiring dengan inovasi tersebut. Wakil Direktur Bidang Akademik J. Buyang mengatakan, dengan adanya pengembangan kurikulum ini, para mahasiswa akan siap terjun di dunia industri sesuai ilmu yang mereka tekuni. Dalam rangka menyambut pasar kerja maupun blok masalah nanti, itu kita sementara berbenahi diri. Berbenahi diri salah satu yang harus kita perbaiki adalah kurikulum. Kurikulum yang nanti sementara kita perbaiki adalah, yang nanti akan diperbaiki adalah kurikulum link and match atau konsep 321. Artinya apa? Mahasiswa itu lebih banyak nantinya di industri. Kalau konsep link and match itu atau konsep 321 itu, mahasiswa ada nanti 3 semester pertama di kampus,
2 semester ada di industri dan 1 semester balik untuk menyelesaikan tugas akhirnya di kampus. Dengan demikian kita butuh industri, kita butuh industri untuk mahasiswa berpraktek, atau kita ciptakan teaching industry sehingga kita bawa industri itu ke kampus. Politeknik Negeri Ambon memiliki 10 program studi dari 5 jurusan. Pemerintah pusat telah membantu Politeknik merevitalisasi sejumlah sarana guna mengembangkan 2 program studi, yakni Teknik Mesin dan Elektro. Kedepannya diharapkan lulusan program studi itu bisa menjawab kebutuhan STM di Blok Masela. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Menindaklanjuti instruksi Presiden tentang penutupan tambang rakyat di Maluku, hari ini tim gabungan dari Jakarta menggelar pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan langkah-langkah penutupan aktivitas tambang senibar di negeri Luhu, Kabupaten Seram, bagian barat. Aktivitas tambang rakyat di sejumlah kabupaten di Maluku mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Perhatian pusat itu ditunjukkan lewat pembentukan tim gabungan yang diturunkan ke Maluku untuk melihat langsung aktivitas tambang rakyat di sejumlah daerah. Sebelum turun ke lokasi tambang, tim gabungan yang terdiri dari Kementerian ESDM, Kemaritiman, Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Polhukam melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku Selasa pagi di Ambon. Dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Maluku Said Assegaf, Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Kementerian Kemaritiman Yudi Bramagara menjelaskan kehadiran tim gabungan ke Maluku dalam rangka melakukan pemotretan terhadap aktivitas tambang Sinabar yang berlokasi di negeri Luhu, Kabupaten Seram bagian barat. Kehadiran tim gabungan ini juga dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden untuk menutup aktivitas tambang rakyat di Maluku. Hal itu dilakukan agar pengelolaan tambang di Maluku jauh dari penggunaan zat-zat berbahaya seperti merkuri. Pemerintah Indonesia dengan sejumlah negara telah menyepakati penggunaan merkuri dalam aktivitas tambang dihapuskan dan diganti dengan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Di Maluku ini memang potensinya luar biasa. Jadi satu daerah yang kaya raya akan sumber daya alam. Di sana ada emas yang diusahakan oleh penambang emas skala kecil ya, terutama di Pulau Buru. Nah ini harus kita tata, kita sempurnakan kegiatan-kegiatan penambangan yang ada di sana gitu. Dalam arti memang harus ada pembinaan, terutama mengenai penggunaan bahan-bahan berbahaya dan beracun, utamanya adalah merkuri. Tim ini akan turun bukan untuk tambang emasnya, tapi adalah tambang untuk penghasil merkurinya yang ada di Pulau Seram gitu ya. Jadi kita akan memotret kondisi yang ada di sana dan kemudian kita bisa mengambil langkah-langkah lanjutannya yang tepat. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan setelah menutup tambang emas Gunung Botak di Pulau Buru, pemerintah Provinsi Maluku juga akan melakukan hal yang sama di lokasi tambang Sinabar di negeri Luhu, Seram bagian barat. Pemerintah Provinsi Maluku sangat berharap tim gabungan ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil langkah terhadap penutupan tambang Sinabar di negeri Luhu. Pemerintah Provinsi Maluku tetap menutup tambang yang bermasalah sebagai bentuk dukungan terhadap instruksi Presiden. Tadi kita sudah sepakat sambil nanti tim itu besok pagi turun dan kembali hasilnya akan kita lihat. Dengan hasil itu keputusan itu tetap kita, tapi prinsip keputusan tambang rakyat itu ya, betul. Selama berapa minggu Pak? Ya, ditutup ya nanti kita lihat perkembangan. Itu kan hasil itu akan dibahas dulu oleh tim di Jakarta kan. Hasil pembahasan itu baru mungkin dilibatkan pemerintah daerah untuk melihat. Karena hasil tim ini kan punya keahlian di bidang itu. Kita kan di sini ya ada punya keahlian masing-masing, tetapi lebih titik berat banyak itu ada pada mereka yang datang dari Jakarta karena itu semua datang dari kementerian masing-masing. Ada dari SDM, ada Menko Polhukam, ada dari Kemaritiman, ya juga dari yang lain yang ada punya kaitan dalam rangka masalah tambang. Tapi lebih banyak tuh dari lingkungan hidup juga, lingkungan hidup. Ya. Rencananya besok tim gabungan yang didampingi Dinas SDM dan Lingkungan Hidup Maluku akan turun ke lokasi tambang Sinabar di negeri Luhu. Rida Raiman Hamzah melaporkan.
Pemerintah Kota Ambon menggandeng Bank Maluku Utara dalam layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online. Penandatanganan kerjasama antara pemerintah kota dengan Bank Maluku Utara dan peluncuran layanan tersebut dilakukan Senin pagi. Yang saya hormati, penandatanganan kerjasama dan peluncuran layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online antara pemerintah kota dengan Bank Maluku Utara merupakan implementasi pembangunan aplikasi pajak online di Kota Ambon. Layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Ambon dalam melaksanakan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pejabat Wali Kota Ambon FC Papilaya mengatakan, layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online ini merupakan salah satu prestasi pemerintah Kota Ambon. Dengan sistem ini akan menghemat banyak hal, efisiensi banyak hal, efisiensi biaya, efisiensi tenaga, efisiensi waktu, dan ini mempercepat ya, memudahkan para wajib pajak dan retribusi untuk bisa membayar pajak dan retribusi secara cepat. Direktur Umum Bank Maluku Utara Burhanuddin mengatakan, kerjasama yang dilakukan ini baru sebatas layanan online lewat mesin anjungan tunai mandiri dan teler. Kedepan pihaknya berencana menambah media pembayaran layanan pembayaran pajak dan retribusi online melalui SMS banking. Dengan layanan ini bisa lebih memberikan kemudahan kepada para wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran ke pemerintah kota, yaitu dengan cara kita memberikan layanan pembayaran pajak dan retribusi secara online. 14 jenis pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pembayarannya secara online antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak parkir, hotel dan reklame. Sementara 7 retribusi daerah yang pembayarannya bisa dilakukan secara online antara lain pemadam kebakaran, hiburan, izin gangguan, dan izin trayek. Devi bin Umar, Hamzah Tomia melaporkan. 524 mahasiswa Politeknik Negeri Ambon akan dikirim ke sejumlah instansi di Maluku untuk melakukan praktek kerja lapangan. Direktur Politeknik Negeri Ambon, John Elwarin, berharap mahasiswa bisa menimba banyak ilmu yang belum pernah didapatkan di kampus. 524 mahasiswa Politeknik Negeri Ambon akan mengikuti praktek kerja lapangan di sejumlah instansi, baik negeri maupun swasta di Maluku. 171 instansi akan menampung mahasiswa dari 5 jurusan, yakni teknik mesin, sipil, elektro, administrasi niaga, dan akuntansi. Direktur Politeknik Negeri Ambon, John Elwarin, menyatakan para mahasiswa ini akan mempraktekkan disiplin ilmu yang mereka peroleh selama belajar di perguruan tinggi. Menurutnya, melalui PKL, mahasiswa dapat menimba banyak ilmu, utamanya ilmu pengetahuan yang belum pernah dipelajari di kampus. Hal ini menjadi keinginan perguruan tinggi agar ke depan ilmu-ilmu yang diperoleh tersebut dapat dikembangkan. Elwarin mengingatkan mahasiswa, pasar kerja saat ini begitu kompetitif dan terbuka bagi SDM yang berkualitas. Dengannya mahasiswa harus mampu menyerap dan mengembangkan ilmunya saat melakukan praktek kerja lapangan. Mereka diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan saat lulus nanti. Dirinya berharap para mahasiswa yang mengikuti praktek kerja lapangan selama 2 bulan mampu menyelesaikan kuliahnya tahun ini. Akhir kuliah di perguruan tinggi bukan akhir dari perjuangan mereka, namun mereka dituntut untuk mengembangkan ilmunya baik di instansi maupun industri tempat bekerja, serta membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Praktek kerja lapangan adalah kegiatan yang bertujuan memperkenalkan dan menumbuhkan minat mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antar peserta dan tenaga pembinanya di setiap instansi. Tujuannya memperkenalkan kepada mahasiswa suasana kerja yang sebenarnya dan melatih mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Melkilatus Saule, Sarlas Bolaman melaporkan.
Pelari asal Kota Ambon, Mateus Berhitu, kembali memenangkan lomba lari 320 km di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, prestasi yang diraihnya luput dari perhatian pemerintah. Mateus Berhitu, pelari jarak jauh Kota Ambon, kembali mengikuti lomba lari lintas Sumbawa sejauh 320 km tahun ini. Untuk kedua kalinya, Berhitu memenangkan lomba lari internasional tersebut. Namun keberhasilan yang diraih itu tidak mendapat perhatian sedikit pun dari pemerintah daerah. Hal itu sangat disesali oleh Gubernur Maluku Said Assagaf. Menurut Assagaf, semestinya dinas terkait termasuk pemerintah Kota Ambon melihat prestasi para atlet di daerah ini. Hal itu penting dilakukan agar ke depan para atlet tersebut terus mengukir prestasi dan membawa nama baik daerah di ajang nasional maupun internasional. Putra Maluku, ya nama Mateus Berhitu, Berhitu. Ya tahun kemarin juga dia juara 1, ya lari 320 km. Ya dan tahun ini juga masih tetap juara 1. Paling tidak di atletik, ya di kejuaraan lomba-lomba lari Putra Maluku ini tercatat dari dulu, ya mulai dari Reupasa, Dimas Petela, ya tapi ini luar biasa 320 kilo. Ya kata beliau tahun kemarin saya tanya lari 320 kilo itu berapa hari? Ya 2-3 hari. 2-3 hari lari, saya tanya terus tidur bagaimana? Jadi tidur sambil lari. Lari sambil tidur. Nah ini jarang terjadi ya. Selamat. Dan hari ini saya apresiasi dan saya berikan penghargaan dan hadiah 1 buah motor ya buat Saat bertemu langsung dengan pelari 320 km asal Kota Ambon ini, Gubernur Maluku menyatakan rasa bangganya memiliki seorang atlet yang mampu membawa nama harum daerah di ajang internasional. Atas keberhasilan tersebut, Said Assagaf secara pribadi menghadiahkan sebuah sepeda motor bagi yang bersangkutan. Bantuan yang diberikan gubernur itu disambut gembira oleh Martinus Berhitu. Berhitu berharap pemerintah daerah bisa melihat para atlet berprestasi di daerah ini. Waktu beta mau berangkat ini, itu beta difasilitasi oleh Bapak Panglima Kodam, Bapak Maijen Doni Munardo. Ya. Untuk beta punya biaya transportasi, beta punya semua di sana. Jadi sebentar mungkin beta janji dikonfirmasi lagi untuk ketemu sama Bapak Pangdam. Gubernur menyerahkan uang tunai senilai 20 juta rupiah kepada Mateus untuk membeli sepeda motor. Uang tersebut diserahkan di ruang kerja gubernur pagi tadi. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Kecamatan Banda keluar sebagai juara umum MTQ ke-27 tingkat Kabupaten Maluku Tengah di negeri Tulehu. Ketua LPTQ Kabupaten Maluku Tengah M. Wati Lehu menyatakan Kori Kariah dan Hafiza yang memperoleh juara 1, 2, dan 3 pada MTQ Maluku Tengah akan dipersiapkan dalam MTQ tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Kabupaten Buru Selatan. Musyawarah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Maluku Tengah yang berlangsung di negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu Ahad malam berakhir. Kecamatan Banda keluar sebagai juara umum dalam pergelaran MTQ yang berlangsung selama 7 hari di negeri Tulehu. Ketua LPTQ Kabupaten Maluku Tengah M. Wati Helu mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah berhasil menjaring Kori A dan Hafiza yang akan berlaga dalam Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku di Kabupaten Buru Selatan. Wati Helu menyatakan juara 1, 2, dan 3 pada MTQ Maluku Tengah akan dipersiapkan mewakili Kabupaten Maluku Tengah. Wati Helu optimis Maluku Tengah akan memperoleh juara umum pada MTQ Provinsi 25 April mendatang. Seluruh potensi untuk berlomba insya Allah di Selatan nanti. Kita optimis untuk juara umum Kabupaten Maluku Tengah. MTQ ke-27 ditutup Ketua DPRD Maluku Tengah Ibrahim Ruhunusa. Ruhunusa mengatakan
MTQ telah menjadi perhatian banyak orang. Hal itu dibuktikan dengan dukungan masyarakat terhadap kegiatan ini. Olehnya itu, MTQ bukan sekedar lomba maupun ajang seleksi peserta terbaik untuk mewakili Maluku Tengah di MTQ Provinsi Maluku, namun lebih dari itu, sebagai kegiatan untuk syiar nilai-nilai Quran. Quran tidak hanya dibaca, dihafal, dan maupun ditulis, namun juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rounusa menyatakan DPRD Kabupaten Maluku Tengah siap mendukung penuh dengan menambah anggaran MTQ Kabupaten Maluku Tengah. Rounusa berharap Qori-Qori'ah dan Hafiz-Hafizah yang mewakili Maluku Tengah dapat tampil maksimal dalam mengharumkan nama Maluku Tengah dalam ajang tersebut. Insya Allah DPRD dan pemerintah daerah selalu melakukan komunikasi yang baik dengan baik itu LPTQ maupun dengan panitia yang menyelenggarakan MTQ. Setiap kekurangan atau ada kejanggalan-kejanggalan itu seminimalisir mungkin kita antisipasi sehingga ke depan kepercayaan terhadap kegiatan MTQ masih tetap terbangun dengan baik. MTQ Kabupaten Maluku Tengah diikuti 260 peserta dengan melombakan 7 mata lomba yakni tilawah kategori anak-anak dan remaja, hifzil, fahmil, syarhil, dan khat atau kaligrafi hiasan. Lomba yang berlangsung selama 7 hari itu, Kecamatan Banda memperoleh juara terbanyak dalam event 2 tahunan tersebut. Panile Tahid melaporkan. Pemerintah Kota Ambon dalam setiap kesempatan terus melakukan sosialisasi terkait Kota Ambon menuju Kota Musik Dunia tahun 2019. Sosialisasi itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan termasuk AMO yang merupakan salah satu penggiat musik di Kota Ambon. Perkembangan dunia industri musik di Maluku yang semakin baik mendorong pemerintah Kota Ambon berupaya mewujudkan Kota Ambon sebagai salah satu kota musik dunia di tahun 2019. Komitmen pemerintah Kota Ambon itu kini terus disosialisasikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah ini, termasuk salah satu komunitas penggiat musik di Kota Ambon yang terus memberikan andil dalam mengkampanyekan Kota Ambon sebagai kota musik dunia. Dalam rangka menjustifikasi sebuah kota musik bertaraf internasional atau sebuah kota musik dunia. Nah, AMO itu nantinya dalam hubungannya dia akan bekerja lebih banyak itu untuk hal-hal yang bersifat teknis, ya. Kemudian dia akan berkoordinasi itu dengan Bekraf Republik Indonesia dan kemudian pemerintah Kota Ambon. Jadi AMO sendiri dalam melaksanakan tugasnya dia punya 2 tupoksi, yaitu yang pertama menyusun strategi menuju kota musik dunia, kemudian melaksanakan beberapa hal yang bisa dilaksanakan oleh dia sejauh itu berada pada kewenangan AMO. Nah, untuk mewujudkan Kota Ambon sebagai salah satu kota musik dunia di tahun 2019, pemerintah Kota Ambon bersama AMO kini menggalang kerjasama dengan sejumlah mitra terkait seperti para musisi asal Maluku, baik yang ada di Ambon maupun di luar Maluku. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Maluku hari ini melakukan seleksi pertukaran pemuda antar negara tingkat Provinsi Maluku. 3 perwakilan pemuda-pemudi Maluku akan dipilih lewat seleksi untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara tahun ini. Seleksi calon peserta pertukaran pemuda antar negara ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan saling pengertian antar negara. Para peserta yang lolos seleksi akan mengikuti berbagai kegiatan di negara tujuan serta memberikan kesempatan yang luas kepada pemuda untuk saling mengenal lebih dekat tentang kebudayaan, adat istiadat, dan sosial ekonomi negara tujuan. 3 negara akan menjadi tujuan program ini yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Kanada. Metode yang digunakan dalam seleksi ini yaitu tertulis wawancara dan praktek. Sementara tim seleksi terdiri dari dosen FKIP Unpati, POMI Maluku, dan pakar seni budaya dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Sekretaris Kepemudaan dan Olahraga Maluku Andre Andrians mengatakan pemerintah pusat maupun daerah bersinergi untuk terus menggalakkan berbagai program dan kegiatan di bidang pemuda. Salah satunya pertukaran pemuda antar negara yang dilaksanakan saat ini. Dirinya berharap seluruh peserta seleksi dapat berusaha semaksimal mungkin untuk ikut kegiatan dimaksud.
Menurut Andrians, program pertukaran pemuda antar negara ini merupakan program tahunan hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat. Kegiatan ini merupakan salah satu program Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan tujuan mempererat persahabatan antar negara serta meningkatkan saling pengertian di antara masyarakat khususnya generasi muda dengan negara tujuan. Seleksi pertukaran pemuda antar negara tingkat Provinsi Maluku yang diikuti lebih dari 40 peserta itu dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Hasil seleksi itu rencananya akan diumumkan besok. Otis Kotadini melaporkan. Salah satu organisasi non-profit dari Amerika Serikat Selasa pagi mengunjungi kantor TVRI Maluku. Mereka bermaksud menjadikan TVRI Maluku sebagai mitra di daerah ini. Dalam kunjungannya ke lembaga penyiaran publik TVRI Stasiun Maluku pagi tadi, delegasi organisasi non-profit International Republican Institute atau IRI dari Washington DC, Amerika Serikat memaparkan tentang rencana seminar yang akan berlangsung besok. Kunjungan itu dimaksudkan untuk sosialisasi program dan sekaligus menjadikan TVRI sebagai mitra. Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kependudukan itu menetapkan Ambon sebagai satu-satunya kota penyelenggara program mereka terkait pelayanan publik. Dalam tatap muka dengan pejabat TVRI Maluku itu, perwakilan IRI mengungkapkan dipilihnya kota Ambon karena pemerintah kota ini dipandang memiliki keinginan politik yang tinggi untuk mengembangkan kualitas pelayanan publik di Ambon. Di Ambon, IRI bermitra dengan Tifa Damai Maluku. Selain seminar, IRI juga akan memberikan penghargaan kepada beberapa instansi di lingkup pemerintah kota Ambon yang selama ini bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala Seksi Pemberitaan TVRI Stasiun Maluku, Lukiso Pakua mengatakan, TVRI Maluku senantiasa melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik, terutama untuk mensosialisasikan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, aspek pelayanan publik instansi terkait belum memberikan kontribusi yang maksimal. Untuk itu, TVRI terus melakukan pemantauan untuk menyajikan siaran berita dan program lainnya yang bisa dinikmati publik dengan baik. Sopakua berharap kerjasama yang dibangun dengan IRI bisa berjalan dengan baik. Rahmalatukonsina, Junaidi Asril melaporkan.